dilakukan iklan, video teman-teman akan masuk ke slot invite atau FYP-nya para audiens TikTok, teman-teman. 200.000 ini itu tidak langsung habis dalam satu hari. Betul. Ini tergantung dari performa iklan teman-teman juga gitu. Selamat datang di Mini Talk Show Edukasi TikTok Shop bersama aku Isan, dan nanti kita akan ada kedatangan tamu spesial nih. Tapi sebelum itu teman-teman, aku minta untuk subscribe, like, dan juga komen dulu. Oke, kali ini kita akan menghadirkan satu bintang tamu ya teman-teman ya. Jadi topiknya ini cukup penting ini teman-teman ya. Mungkin tanpa basa-basi lagi langsung kita panggil aja Kak Asti, silakan. Hai. Halo Thank you, Kak Isa. Kita tos dulu nggak nih biar Tos. gitu. Biar enak ya. Biar enak ya. Oke, perkenalkan ini dari siapa Kak? Oke, hai, aku Astari dari tim TikTok for Business. Oke, jadi teman-teman kita akan membahas tentang video shopping ads ya Kak ya. Betul. Betul sekali. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lagi cara mengoptimalkan videonya dengan ads ya Kak ya. Iya, video shopping ads. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama, apa itu video shopping ads Kak? Oke, kalau secara simple ya, jadi teman-teman seller nih yang mau melakukan iklan bisa dengan dalam konten atau aset video. Dimana pada saat dilakukan iklan, video teman-teman akan masuk ke slot invite atau FYP-nya para audiens TikTok, teman-teman. Oke, jadi Berarti visibilitasnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya Kak ya setelah menggunakan video shopping ads itu. Oke, terus ini Kak, kita kan bisa tautin produk tuh. Kira-kira produk mana aja yang bisa kita tautkan nih Kak untuk video shopping ads-nya? Kalau produk sih memang bisa semuanya ya teman-teman, soalnya satu video bisa memuat sampai 20 produk. Tapi biasanya recommended sih kita kalau baru awal-awal ya teman-teman, kita bisa pakai dengan yang best seller dulu. Soalnya kan di best seller sudah ada interaksinya, ada aktivitasnya, itu akan mempercepat atau lebih mengoptimalkan algoritma kita dalam membawa iklan teman-teman ke audiens TikTok. Jadi awal-awal yang itu dulu sih. Gitu dulu ya Kak ya. Mungkin bisa 5 produk dulu kali ya teman-teman. Kalau 20 mungkin pusing juga nih milihnya, lama juga nanti. Dikirim bolak-balik gitu ya. Mungkin 3-5 produk lah. 3-5 produk. Oke. Kalau gitu boleh kasih tips nih Kak untuk ide kreatifnya nih Kak dalam si video shopping ads. Oke, kalau misalnya untuk video mungkin baik lagi pasti teman-teman seller sendiri sudah mengerti ya bagaimana cara ingin menampilkan dari brandnya, produknya. Tapi kalau dari TikTok mungkin lebih ke recommend template-nya kali Kak Isan ya. Seperti yang kita tahu kan dalam TikTok videonya vertikal ya teman-teman, please banget jangan landscape, apalagi yang ada apa tuh namanya shadow box. Shadow box-nya itu shadow box-nya ya. Itu please deh teman-teman, yuk kita vertikal aja ya biar lebih ini ya bagus. Terus kemudian kontennya sendiri, karena di sini kan kita shopping ads ya. Betul. Jadi kita pengen audiens yang nonton itu ngelakuin apa teman-teman? Apa Kak Isan? Apa itu? Beli dong. Oh ya beli. Kaget banget tiba-tiba dilemparnya begitu. Beli ya. Jadi ada mungkin storytellingnya nih teman-teman seller, dari brandnya apa, produknya bagaimana cara menggunakannya. Kalau teman-teman bisa ngasih seperti apa manfaatnya gitu tuh pasti lebih bagus. Kemudian itu lebih kayak semi hard selling kali ya. Semi hard selling gitu. Jadi lebih entertaining kali. Kalau misalnya kita lebih kasih hiburan juga sama, boleh kan ya kita kasih clickbait gitu sebenarnya kayak di awal 5 detik pertama kan soalnya cukup penting tuh. Boleh. Sebenarnya itu ya boleh banget boleh sih. Banget ya kan. Kan itu yang biar eye catching. Biar eye catching gitu. Terus lagu yang menarik jangan lupa ya teman-teman, seperti yang teman-teman tahu kan itu baik lagi format dari template TikTok ya. Makin lagunya menarik sesuai dengan kontennya, pasti kan orang-orang pasti bakal loncat dong untuk ke kontennya teman-teman. Betul. Kemudian yang terakhir Kaisan, the golden 3 second rule. Apa tuh golden? Jadi caranya itu membuat sesuatu yang eye catching, menarik perhatian dalam 3 detik pertama nih teman-teman. Oke. Itu yang kita biasa dengan ngomong hook Kak. Hook, benar, video bahasa hooknya. video hooknya. Bahasa kerennya ya. Keren. Oke, kalau gitu Kak, berarti ini kita boleh lanjut ke strategi penganggarannya Kak ya. Atau misalkan praktik penganggarannya untuk seller ada tipsnya nih Kak? Untuk penganggaran kan memang shopping ads itu start di 200.000 ya Kak. Betul. Untuk hariannya. Nah bisa mungkin dijalankan saja dulu ya seperti itu. Tapi mungkin boleh di take note teman-teman, memang 200.000 ini itu tidak langsung habis dalam satu hari. Betul. Ini tergantung dari performa iklan teman-teman juga gitu. Jadi mungkin bisa di 60%, 80%. Jadi sangat amat berbeda-beda nih Kak Isan. Sangat individualistik soalnya. Oh jadi beda-beda ya Kak sebenarnya. Jadi kita emang nggak bisa general, tapi bisa dicoba dari yang minimumnya dulu tadi itu
ya kak ya? Minimal minimal maksimal lah ya, minimal betul. maksimal aja lah ya kayak gitu ya. Oke, kalau gitu berarti kita boleh bahas tentang ini kak, tujuan pengoptimalan mana yang harus dipilih nih kak untuk teman-teman nih. Betul, jadi kalau untuk pengoptimalannya yang teman-teman bisa tahu itu ada 4 nih kita untuk video shopping. Ada klik, initiate checkout atau mulai checkout bahasa Indonesianya, ada pembelian atau purchase, kemudian GMV gitu. Jadi kalau untuk awal-awal ya baik lagi teman-teman kan pasti ingin meningkatkan jumlah order dong, pasti di pembelian dulu. Mungkin untuk next stepnya, jadi itu kita bilangnya ada yang always on. Always on. Jadi always on-nya dengan yang pembelian, nanti ada kita bilangnya additional grup iklannya lah gitu. Bila dibutuhkan bisa dinyalakan, itu dari GMV. Bila teman-teman mempunyai produk yang lumayan tinggi ya harganya, itu bisa ditargetkan memakai optimal itu. Kemudian yang 2 lagi ini mulai checkout sama klik itu bisa teman-teman pakai misalkan di momen campaign. Soalnya kan di situ mengumpulkan audiens, membangun momentum juga ya. Betul. Oke. Jadi itu untuk tadi si pengoptimalannya kayak tujuan pengoptimalan itu tuh. Terus ini kak, kembali lagi ke strategi bidding mana yang harus digunakan nih kak untuk teman-teman? Oke. Jadi untuk settingnya kita sebenarnya ada 2 nih teman-teman. Ada yang biaya terendah dan batas biaya ya, batas bahasa Indonesianya ya. Recommended itu kita pakai biaya terendah dulu teman-teman. Jadi sistem yang akan melakukan biddingnya dengan biaya paling terendah gitu agar iklannya juga lebih optimal. Kalau misalkan untuk batas bid kita highly recommended itu nanti setelah teman-teman sudah menjalankan, sudah menjalankan iklan, pastikan ke capture ya datanya, kita bisa menyimpulkan rata-ratanya dari hasil iklan yang teman-teman jalankan. Tapi memang recommended untuk iklan ini bisa berjalan setidaknya 7 hari sih Kak Isan, 7 hari gitu. ya, Kak, biar datanya matang. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang kurang dari 7 hari sebenarnya kurang optimal untuk si datanya itu kita dapetin ya kak ya. Terlalu cepat lah kita cepat ya, dan kurang waktunya untuk sistem menjalankan iklan. Kita bilangnya gitu. 7 hari. Setelah 7 hari itu ya kak ya. Oke, terus kan tadi udah sampai ke strategi biddingnya nih kak. Kalau bagaimana cara nyusun grup iklannya itu gimana sih kak caranya? Kalau grup iklan sebagai awal-awal lagi ya teman-teman seller yang baru mulai iklan, kita biasanya bilangnya broad targeting. Jadi kita lebarkan baik di gendernya, di age-nya itu pastikan 18 ke atas ya teman-teman, karena kan umur 13-17 mungkin kurang recommended ya, kurang buying power. Kemudian jangan sampai grup iklannya itu sama juga Kak Isan nih. Jadi misalkan nih Kak Isan buat 2 grup iklan, sama-sama pembelian, produknya juga sama, itu jangan sampai soalnya mereka bisa bersaing satu sama lain. Pastikan ada pembedanya. Mungkin kontennya gitu ya, mungkin dari targetingnya, soalnya kan kakak pasti mau tes market juga ya, seperti itu. Itu baru tahu juga tuh kalau harus ada pembedanya itu, nggak boleh sama ya kayak berarti ketika kita masuk kita bilangnya kanibal tuh Kak, jadi mereka bersaing satu sama lain, jadi dia memakan satu sama lain, jadi dia makin bingung dong kalau nyimpulin. Oke. Nah ini kak, terus tadi kan udah cara nyusun si grup iklan ini kak. Sebenarnya kita kalau misalkan si VSA ini atau video shopping ads ini, kapan sih yang tepat kita untuk nge-adsin si video kita? Oke, kalau misalnya untuk mulainya, misalkan sebenarnya kan ada satu yang always on ya Kak. Mungkin kalau misalnya lagi ada momen-momen seperti mega campaign, itu bisa di 2 minggu sebelumnya sih Kak. Jadi kita kan mau build up ya, kita juga ingin mengumpulkan audiens dan data juga gitu. Jadi ketika pas lagi peak day-nya atau hari besar kita bisa langsung maksimalin dengan data yang udah dapat ya Kak. Betul, kita bilangnya musim panen tuh Kak. Musim panen. Tinggal kita panen. Lagi tinggal panen, tinggal narikin. Oke, nah kalau misalkan ads ini berarti teman-teman yang mau pakai ads itu masih mandiri ya Kak ya untuk ngatur-ngaturnya juga ya. Betul, kita sistemnya self serving sih. Jadi emang teman-teman seller bisa langsung setting sendiri. Tapi jangan takut teman-teman, jangan bingung juga kalau kita tuh tetap ada supportnya loh. Betul, kita ada dari webinar, betul ya Kak Isan ya. Webinar education mengenai TikTok. Kita juga ada apa lagi ya Kak? TikTok Shop Academy juga Kak. Betul, TikTok Shop Academy. Itu betulnya Kak Isan nih yang ngatur ya untuk materinya. Real time update kok Kak, tenang saja. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan bingung gitu ya, tiba-tiba nggak tahu ini harus mau gimana, teman-teman silakan ikuti webinarnya. Kalau nggak salah sebulan 2 kali ya Kak ya. Sebulan 2 kali sama teman-teman bisa baca terus di TikTok Shop Academy, dan juga pasti ada kok di konten-konten kita juga kok Kak, di official akun sosial media kita itu juga nge-share juga. Begitu. Jadi nggak bakal ketinggalan kok teman-teman seller. Kita selalu ingat kok. Kita selalu ingat ya kan. Nah kalau begitu Kak, ini kan sudah selesai nih Kak. Boleh dong kasih tipsnya atau pesan-pesan terakhir nih untuk seller nih Kak. Atau tadi mau pantun atau mau gimana nih Kak? Kalau pantun mungkin itu skill advance yang lain ya. Mungkin kalau tips dan pesannya nih mungkin buat seller-seller yang melakukan iklan,
jangan lupa untuk step-step awal yang tadi kita sudah bicarakan ya gitu. Setidaknya itu bisa mendapat seperti fondasi dasar nih untuk teman-teman melakukan iklan dan marketing di dalam TikToknya seperti itu. Oke, dan jangan lupa untuk membuat konten menarik juga, dan itu three golden golden rules. Second golden rule itu teman-teman ya. Oke, kalau begitu thank you banget Kak Asti sudah mampir ke sini, dan kita pamit undur diri dulu ya Kak ya. Oh, boleh. Oke, aku Isan pamit undur diri. Aku Astari undur diri. Kita bertemu lagi nanti teman-teman ya. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa.